Hai, welcome to Pixman. Kali ini gua sudah menemukan 5 video mengerikan yang ada di internet. Untuk video-video ini lu nggak bisa mendapatkan hanya bermodal YouTube, IG, Twitter, micet. Kalau Twitter itu masih bisa lah. Nah, jujur aja ya, internet itu luas banget. Ada yang mudah diakses seperti YouTube, hingga yang susah diakses seperti deep web maupun dark web. Jujur aja nih ya, susah banget nyari video sadis di internet. Lu butuh usaha yang keras biar bisa sampai ke sana. Nah, untuk video yang sekarang gua nggak bisa menampilkan video ini secara terang-terangan karena video ini berisikan video pembunuhan dan juga banyak adegan pendarahan. YouTube sangat personal dengan hal seperti ini. Jadi gue mohon maaf banget karena video ini bakalan gue sensor. Istilahnya nih 11-12 lah sama video yang dibuat oleh psikopat. By the way, thank you banget untuk 1K subrek-nya. Karena 1K subrek, gua balik lagi ke YouTube. Nah, nanti kita mulai di nomor 5 yang biasa aja sampai ke nomor 1. Itu di nomor 1 itu bakalan sadis banget lah pokoknya. Kalau udah siap, langsung aja cek cuplikan berikut ini. Kelima, penembakan di sekolah. Pada tanggal 20 April 1999, dua orang pria bernama Eric Harris dan Dylan Klebold melakukan penembakan di satu sekolah bernama Columbine High School di kota Columbine, negara bagian Colorado, Amerika Serikat. Penembakan ini menewaskan 12 rekan siswa dan seorang guru dan juga melukai 24 orang lainnya. Selang beberapa hari sebelum peristiwa ini terjadi, sekolah melakukan sesi foto bersama dan di dalam foto itu tidak ada hal yang aneh dan mengerikan. Tapi jika lu melihat foto ini lebih lanjut, lu dapat melihat di pojok atas foto di situ terdapat dua orang siswa, yaitu Eric dan Harris yang melakukan pose seakan-akan ingin menembak, dan siswa-siswa yang melihat foto ini mengira ini hanya foto biasa. Namun di tanggal 20 April 1999, hal mengerikan terjadi. Ketika itu Eric dan Dylan menyelinap masuk ke kafeteria atau kantin yang ada di sekolah tersebut pada saat jam pelajaran sedang berlangsung. Di saat mereka menyelinap masuk ke kantin, mereka membawa dua buah tas yang di dalam tasnya itu berisikan bom pipa dan juga amunisi. Seolah-olah mereka ini membawa bukulah di dalam tas itu dan tidak ada yang dicurigai. Di kantin itu mereka menaruh dua tas berisikan bom rakitan yang mereka set untuk meledak pada jam makan siang. Sambil menunggu bom itu meledak, mereka berdua menyiapkan senjata dan mulai beraksi. Dan di jam 11:19 siang, Eric dan Dylan menjumpai siswa bernama Rachel Scott yang sedang duduk bersama dengan temannya di atas rumputan gitu di dekat gerbang sekolah. Tanpa basa-basi, Eric dan Dylan langsung menembaki si Rachel dengan 4 kali tembakan. Salah satu tembakannya mengenai kepalanya dan langsung meninggal di tempat. Eric kemudian mengincar para siswa yang berada di tangga menuju ke kantin dan menewaskan 4 siswa dan 1 guru. Di situ juga mereka melemparkan bom-bom pipa ke berbagai arah hingga meledak. Siswa-siswa yang ada di kantin sebelumnya mereka sempat bersembunyi di bawah meja ketika mendengar suara tembakan dan kemudian berlari ke arah luar kantin. Nah, singkat cerita, Eric dan Harris menuju ke arah perpustakaan dan menembak beberapa siswa di sana dan akhirnya bunuh diri. Tapi karena CCTV-nya cuma ada di beberapa ruangan doang ya, kita tidak bisa melihat apa yang terjadi di perpustakaan. Gua tidak mengambil semua cerita dari kejadian ini dikarenakan durasi. Lagian, di sini gua membahas video mengerikan dari internet, bukan cerita mengenai mereka berdua. Dan setelah gua telusuri lebih lanjut kenapa mereka menembak sekolah, banyak artikel yang mengatakan bahwa mereka ini adalah korban bullying di sekolah tersebut. Korban bullying itu udah banyak banget, cok. Kayak apa ya, sebelum-sebelumnya siswa SMP yang dibully sama murid dan gurunya. Bahkan gurunya aja tuh sempat ngebully dia gitu. Dan akhirnya dia membakar sekolah. Dan yang paling goblok banget, gurunya ini mengatakan kepada siswanya itu kalau dia itu mencari sensasi gitu. Gak logis banget, cok. Kayak orang apa ya, jual pulau. Keempat, One Boys, Two Kitten. Ini mohon maaf banget buat lu pecinta kucing. Lu mending skip aja deh ke nomor 3. Karena adegan ini menurut gua sadis. Tapi kalau dibandingin dengan kucing yang di blender, itu lebih sadis sih. Walaupun gua belum lihat videonya.
Di video ini gue tidak akan ngeblur karena video ini burik kayak FF. Lu masih ingat dengan orang yang bernama Luka Magnotta? Gua nggak jelasin lagi ya. Buat lu yang nggak kenal Luka Magnotta, lu bisa lihat video yang dibuat oleh Psikopat bagian kedua. Linknya ada di deskripsi. Dan juga jangan lupa lihat bagian pertamanya. Nah, di bagian kedua gua sempat membahas sedikit mengenai Luka Magnotta. Nah, untuk video ini, lu diperlihatkan lagi dengan seorang pria bernama Luka Magnotta dan 2 anak kucing. Video ini berdurasi 6 menit 40 detik yang memperlihatkan 2 kucing dimasukkan ke dalam sebuah kantong plastik dan kemudian disedot menggunakan alat vacuum cleaner hingga plastik itu perlahan-lahan menipis. Yang terjadi ketika plastik itu menipis adalah kehilangan udara, atau lebih tepatnya tidak bisa bernafas, dan hal buruk yang akan terjadi adalah mati. Setelah gua telusuri lagi ya, Luka juga membuat video pembunuhan kucing dengan cara yang berbeda, yang dimana kucing itu diikat dengan gagang sapu dan ditenggelamkan di dalam bak mandi. Tapi gua nggak ada videonya. Melihat hal ini, pecinta kucing yang ada di dunia berusaha untuk melaporkannya. Akan tetapi, Luka membuat banyak akun media sosial sehingga sulit untuk dilacak. Dan di awal tahun 2013, Luka akhirnya berhasil ditangkap di sebuah warnet yang ada di Jerman. Sekali lagi, buat lu yang mau tahu lebih lanjut mengenai Luka Magnotta, lu bisa lihat video yang di bawah ini. Linknya ada di deskripsi karena di sana Luka membunuh seorang pria dengan sadis yang diberi judul One Lunatic, One I Speak. Ketiga, David Kalak. 4chan sebelumnya adalah situs yang membahas mengenai anime yang semakin berkembang. 4chan memperluas situsnya dari video game sampai ke konten bokep. Sebenarnya tidak ada yang aneh mengenai 4chan sendiri, karena di sana juga lu bisa menemukan banyak sekali foto-foto meme. Tapi walaupun begitu, ada satu kasus yang viral pada tanggal 24 November 2014 di 4chan. Ketika itu seorang pria bernama David Kalak men-tweet sebuah artikel yang menuliskan ternyata mencekik seseorang itu lebih susah daripada yang terlihat di film. Di situ juga terdapat seorang wanita yang sudah tercekik, dan yang gak masuk akal sekali adalah para member yang melihat postingan ini seolah-olah mendukung kegiatan tersebut. Diketahui wanita yang tercekik di dalam postingan ini adalah pacarnya yang bernama Lynn Coplin yang tinggal di rumah yang sama dengan David. Singkat cerita, beberapa hari setelah pacarnya terbunuh, David ditangkap oleh polisi dan dipenjara selama 82 tahun karena pembunuhan tingkat kedua. Di dalam sidang, David mengatakan bahwa dia tidak ingat apa yang terjadi karena sesaat dia membunuh pacarnya, dia dalam keadaan mabuk berat. Mengenai 4chan ini ya, pas gua telusuri lagi, gua menemukan sebuah postingan yang viral yang dimana di tahun 2008 seorang wanita bernama Katie Robinson dilaporkan meninggal bunuh diri setelah ada orang yang tidak dikenal menyerangnya. Hal itu terjadi setelah dia memposting fotonya di situs tersebut. Kedua, merencanakan pembunuhan. Santai dulu nggak sih? Pernah ada satu kasus yang dimana orang ini terinspirasi dari film dan dilakukan di dunia nyata. Film yang gua maksud adalah Scream. Gua tidak begitu tahu mengenai film Scream, tapi walaupun begitu gua pernah melihat sedikit cuplikan mengenai film ini. Menurut analisis gua, film ini seperti film teror meneror yang dilakukan oleh seseorang yang memakai topeng, memakai jubah hitam dan juga memegang pisau. Gak lama kemudian orang yang diteror itu dibunuh. Jika lo berpikir kejadian ini hanya terjadi pada film, well, lo salah. Kejadian ini pernah terjadi di dunia nyata pada tanggal 22 September 2006. Dua orang pria bernama Tore Adamczyk dan Brian Draper membunuh seorang teman sekolahnya bernama Casey Joe Stoddard.
Pembunuhan itu dilakukan pada pukul 10 malam. Sebelum kejadian itu terjadi, di pagi harinya, tepatnya di pukul 8 pagi, Brian sempat merekam Casey yang sedang mengambil buku di loker sekolah. Setelah Casey menyapa hai ke kamera, Brian pun pergi dan di jam 12 siang mereka berdua merencanakan pembunuhannya dengan cara menulis di kertas. Di situ mereka mengatakan yang akan menjadi korban dari mereka adalah Casey. Brian sempat mengatakan maaf ke keluarganya di video karena emang harus dia yang akan menjadi korban. Oh ya, gue lupa bercerita mengenai Casey. Jadi sebelumnya Casey diberikan tugas oleh tantenya untuk menjaga rumah tantenya karena ketika itu tantenya ingin pergi ke luar kota lah sebentar. Ya udah, si Casey ini terima aja tawaran tersebut dan dia berencana mengundang pacarnya bernama Matt Beckham untuk mampir ke rumah tantenya Casey untuk menonton film action. Nah, si Matt ini mengajak lagi si Brian dan Adam buat menonton film bersama. Ya udah, di malam harinya mereka tiba di rumah tantenya Casey dan kemudian menonton film bersama. Nah, baru di pertengahan film, Adam dan Brian merasa jenuh atau bosan gitu karena yang mereka nonton adalah film action. Sedangkan Brian dan Adam mereka ingin menonton film horor. Ya udah, kemudian Adam dan Brian meminta izin kepada mereka berdua untuk cabut dari rumah tantenya Casey untuk pergi ke bioskop yang katanya ada film horor terbaru. Dan sebelum mereka pergi, Adam dan Brian sempat turun ke ruang bawah tanah untuk membuka pintu yang ada di bawah dan kemudian pergi. 15 menit setelah Adam dan Brian pergi, mereka berdua balik lagi tuh ke rumah tantenya Casey. Dan ketika sampai ke rumah tantenya Casey, mereka berdua memadamkan lampu yang ada di rumah tantenya Casey. Adam dan Brian berharap jika Matt dan Casey akan turun untuk menghidupkan lampu kembali. Tapi Casey dan Matt tidak turun untuk menghidupkan lampu tersebut. Adam dan Brian yang berada di pintu bawah, mereka ini seakan-akan memancing Matt dengan suara-suara seperti naik turun tangga, jatuhin barang-barang. Tapi mereka berdua tetap tidak turun. Padahal nih ya, anjingnya Casey ini melihat terus ke ruang bawah tanah. Ya udah deh, kemudian Matt menelpon ibunya buat nginap semalam di tempat rumah tantenya Casey. Tapi si ibunya Matt ini tidak memberikan izin kepada Matt untuk nginap di rumah tantenya Casey. Melainkan sebaliknya, gimana kalau Casey aja yang tinggal di rumah kita? Casey mengatakan bahwa dia mempunyai amanah dengan tantenya untuk menjaga rumah tersebut. Ya udah, gak lama Matt kemudian dijemput oleh ibunya dan Casey tinggal sendirian di rumah tantenya. Sebenarnya gak sendirian sih, di situ juga ada anjing dan kucingnya juga. Gak lama setelah itu, sekitaran 5-10 menit, Matt menelpon Brian dan Adam untuk tidak kembali ke tempat Casey karena Matt sudah pulang dari rumah tantenya Casey. Mereka menjawab dengan nada yang berbisik-bisik. Matt di sini berpikiran bahwa mereka sedang di dalam bioskop dan tidak boleh berisik. Gak lama mereka berdua naik ke atas dan menggunakan pakaian hitam, sarung tangan, topeng, dan juga pisau. Kemudian membacok Casey dengan pisau dan terjatuh. Casey dibiarkan kehabisan darah dan meninggal. Setelah membunuh Casey, mereka pun pergi. Tapi pas adegan pembunuhan itu, mereka tidak merekam aksinya. Mereka baru merekam diri mereka setelah di mobil dan mengatakan jika mereka baru saja membunuh Casey. I just killed Cassie. We just left her house. This is not a fucking joke. I stabbed her in the throat and I saw her lifeless body just disappear. Dude, I just killed Cassie. Oh, that felt like it wasn't real. I mean, it went by so fast. Shut the fuck up. We gotta get our act straight. Okay. 2 hari setelahnya, tantenya Casey dengan ayah ibunya keluarganya lah pulang ke rumah dan melihat Casey yang sudah meninggal akibat bacokan dan kehabisan darah. Keluarganya Casey kemudian melaporkan kejadian ini kepada polisi dan polisi langsung menuju ke TKP. Hasil investigasi yang dilakukan oleh polisi menemukan 30 tusukan di badannya Casey dan 12 diantaranya merupakan luka fatal yang mengenai vertikal kanan jantungnya. Dan polisi kemudian menangkap Matt pada saat itu karena sebelum Casey meninggal, Matt lah yang terakhir bersama Casey. Setelah pembicaraan yang panjang, Matt mengatakan ada 2 orang lagi bersama Casey sebelumnya, yaitu Adam dan Brian. Polisi kemudian langsung menginterogasi mereka berdua dan mereka tidak mengaku telah membunuh Casey, melainkan saling menyalahkan. Polisi yang tidak puas dengan jawaban mereka langsung menanyakan beberapa pertanyaan seperti film apa yang ditonton pada malam itu, endingnya gimana, segala macam bla bla bla. Dan mereka tidak menjawab.
Ya udah, akhirnya mereka diinterogasi secara berpisah. Singkat cerita, Brian mengakui hal tersebut dan menunjukkan bukti-bukti yang mereka lakukan setelah pembunuhan. Brian mengarahkan polisi ke tempat mereka menyembunyikan peralatan yang digunakan ketika membunuh. Di sana, polisi menemukan pisau, sarung tangan, topeng, dan juga kaset video. Kemudian di tanggal 17 April 2007, Brian Ripper dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan konspirasi untuk melakukan pembunuhan. Di sisi lain, Tori Adamczyk dihukum dengan tuduhan yang sama pada tanggal 8 Juni 2007. Keduanya mendapatkan hukuman seumur hidup penjara tanpa pembebasan bersyarat. Pertama, Doll of Flesh. Doll of Flesh adalah film pornografi yang dibuat oleh seorang pria di Jepang bernama Takemichi Anaru. Film ini pertama ditayangkan di bioskop pada tahun 1999. Secara singkatnya adalah film ini menceritakan tentang seorang produser atau sutradara yang kita sebut saja namanya Iksan, yang sedang membangun industri film bokep dan membutuhkan pemeran. Dan si Iksan ini juga mempunyai seorang teman yaitu artis bokep juga yang tinggal di pinggiran kota Tokyo bernama Kana. Karena ini adalah seorang perempuan. Di sisi lain juga ada juga kenalan Ihsan bernama Kiku, yaitu calon rekannya si Kana. Karena baru pertama bertemu, mereka harus melewati tahap-tahap awal seperti wawancara dan lain-lain agar bisa lewat dari produksi ini. Setelah wawancaranya lulus dan si Kana dan juga si Kiku udah makin akrab, mereka kemudian dibawakan ke sebuah rumah yang anonim, yang dimana rumah itu akan dipakai untuk memulai debut mereka berdua. Awal pembuatan film ini itu berlangsung secara normal. Kedua pemeran sama-sama melakukan perannya dengan baik dan juga dengan bahagia. Setelah syuting pertama selesai, mereka melakukan istirahat untuk makan siang. Dan setelah mereka selesai makan siang, syuting kedua pun dilakukan. Di sini tiba-tiba suasana semakin mencekam, yang dimana syuting kedua ini jauh lebih brutal dibandingkan syuting pertama tadi. Di syuting kedua ini, si Kana diperlakukan seperti budak seks. Mulai dari tangan dan kakinya diikat, dicambuk, dimasukkan beberapa benda ke dalam kelamin dan pantatnya, sampai pencairan lilin panas ke bagian sensitifnya. Bukan hanya itu, mereka juga melakukan berbagai cara agar membuat si Kana muntah dan juga membuatnya membuang air besar. Dan itu sudah dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari dipukuli dan dianiaya, tapi itu tidak berhasil. Akhirnya syuting kedua dihentikan dan melakukan istirahat lagi untuk kedua kalinya. Nah, di sini hal brutal juga terjadi, yang dimana ketika itu makanan yang dihidangkan kepada Kana dan Kiku adalah anak kucing yang baru saja disembelih. Karena situasi udah nggak jelas dan si Kana juga udah nggak kuat, dia kemudian memutuskan untuk keluar dari industri ini. Tapi sayangnya adalah ketika Kana ingin keluar dan sedang memakai sepatu di depan pintu, tiba-tiba dari belakang ada si Ihsan yang memegang tongkat baseball, kemudian menghantam kepala Kana dengan keras yang membuat Kana terjatuh dengan darah yang mengalir di kepalanya dan juga dalam keadaan setengah sadar. Kemudian si Ihsan ini menyeret Kana dan dibawakan ke atas kasur dengan tangan yang diikat. Dan kemudian syuting ketiga dilanjutkan dengan keadaan Kana yang masih setengah sadar. Bukan hanya itu, setelah tangannya diikat, si Ihsan ini memberi obat untuk membuat Kana pingsan. Karena tidak berhasil dan Kana masih sadar dan juga berteriak, akhirnya si Ihsan menghantam kakinya Kana dengan kapak. Di sisi lain juga, si Ihsan ini menyuruh Kiku berhubungan seks dengan Kana ketika dia sedang memotong kakinya si Kana. Dan ketika itu juga Kana masih merasakan kesakitan karena udah kesal banget. Akhirnya si Ihsan memasukkan pisau ke dalam mulutnya si Kana. Kemudian lidahnya dikeluarkan lalu dijepit menggunakan sumpit. Dan lidahnya dikupas menggunakan alat pengkupas. Bukan hanya itu, lidahnya juga digigit oleh si Ihsan agar putus. Karena tidak berhasil, akhirnya lidahnya dipotong menggunakan gunting. Kemudian tangannya juga dipotong dan kaki satunya lagi juga dipotong. Lalu ditusuk-tusuk, tapi bukan oleh si Ihsan, melainkan oleh si Kiku. Dan yang menyuruh si Kiku melakukan ini adalah si Ihsan. Bagian paling parah adalah dadanya dibelah, kemudian disuruh memasukkan tititnya si Kiku ke dalam dadanya si Kana. Setelah crot di dalam dadanya si Kana, si Ihsan langsung menghantam kepala Kiku menggunakan tongkat baseball yang membuat Kiku terjatuh dan mengeluarkan darah di kepalanya dan juga pingsan. Gak sampai di situ,
Ihsan kemudian memotong titik Kiku menggunakan pisau, sedangkan kameramen masih merekam Kiku, masih merekam kejadian ini, dan gak lama filmnya ini pun selesai. Gak banyak informasi yang gue dapatkan mengenai film ini, tapi gue menemukan beberapa artikel yang mengatakan tidak lama setelah film ini ditayangkan di bioskop, pemeran utamanya yang bernama Kana atau nama aslinya Kanako Aoba ditemukan meninggal setelah dia melakukan percobaan bunuh diri dengan cara melompat ke atas rel kereta api yang tengah berlaju sangat cepat. Terlalu memaksakan gue, cok. Anjing, ini muka gue nih masuk ke penampakan terseram, coy. Ya mungkin itu saja buat video kali ini. Buat lo yang suka sama video ini, jangan lupa like and subscribe, dan ya gitu aja sih. Dan menurut lo juga bagusan seperti ini atau seperti ini? Enggak, seperti yang tadi. Siapa bagus? Ini lebih terang ya. Oke, jangan lupa subscribe channel gua, dan jangan lupa like channel gua, dan gua nggak tahu bilang apa lagi nih, cok. Terima kasih banget buat lo semua yang sudah subscribe channel gua sampai menuju ke 1000 subscriber, dan terus subscribe, terus pantau channel gua karena masih banyak video horor terbaru yang akan datang, mulai dari cuplikan live yang paling mulai dari cuplikan live sebelum meninggal, dan juga selfie mengerikan yang baru aja gue bahas, dan itu aja sih. Susah coba bahasa Indonesia, guys, susah. Dan ya udah lah ya, thank you banget udah nonton sampai habis, dan selamat jumpa di lain video. By the way, minal aizin wal faizin, karena sekarang lebaran ya. Gue syutingnya itu pada saat lebaran, dan gue uploadnya itu mungkin bulan 8 lah, bulan Agustus. Oke lah, mungkin itu saja, dan sampai jumpa di lain video.